Sebenarnya kalau kalian mau menikah pun, ya itu juga tidak masalah karena kalian sudah tahu dari awal. Ketemu lagi Halo di Mukbang Cinta. Kali ini kita mau makan apa? Nasi khas daerah Bali, namanya nasi jinggo. Ini akan tambah enak lagi karena kita Wah, ini pasti pakein rasanya gawat. makanan dari rumah. Jadi kalau traveling tuh kan kadang tuh homesick ya. Pengen makan, udah kangen makanan rumah. Nah, jadi kita selalu tuh kalau nggak bawa rendang, biasanya kita bawa ini nih. Apa sih itu? Ini paru manis. Wow. Yang jual ini hanya Nasrun Ibu Mary di Jakarta. Parunya dipotong kecil-kecil dan manis. Rasanya Mantap. manis, gurih. Gurih. Kalau traveling pun kita selalu bawa sambal nih. Ada sambalnya tuh. Oh. Ada sambalnya, tambah lagi ah. Jadi tadi pagi kita berdua jalan, ada orang jual. Jadi setiap ke Bali kita sarapan biasanya cari-cari local food ya. Ini apa Nasi aja? jinggonya sendiri itu ada nasi putih. Nasi putih. putihnya Ini dua nih. ini dua porsi. Nih. Nah, dua porsi. Terus ayam, Tiram telur. ada mie goreng. Mie gorengnya. Nah, sebenarnya ada kuah balungnya juga, cuma Kita kita nggak makan. hari ini pengen makan yang kering-kering. Kalau Nah, kerupuk tambahan ya? Ya, kalau kerupuk tambahan. Kerupuk 2.000 tambahan. loh. Yuk, mari Nah, kita makan. Nasi putih. Paling enak nih, nasi putih, cocol sambal. Ini parunya nih. Ya ampun, enak banget. Maknyus. Paru sama nasi. Ini enak loh. Serius. Sambalnya ini belum ada lawan ya. Is there no one else? Is there no one else? Nasi jinggonya juga unik sih. Jadi berasnya juga enak. Tapi ini asli nih, ini parunya enak. Ini paru khas apa sih? Ini khas Sulawesi. Khas Sulawesi. Sambalnya juga gila nih. Mantap. Tambah lagi. Gila, setoples kedua. Sambalnya sih sadis sih. Enak banget. Gila. Cepet banget habisnya. Jadi sarapan di Bali 10.000 oke lah. Ya. Ini dapat daging lagi. Walaupun cuma- Daging suwir. Sambalnya kayak kurang deh. Aduh, udah nambah nih. Lagi ya. Ya. Mantap. Kerupuk, sambal, paru, sedikit nasi. Oh, ini dia. Sisa-sisa gini enak nih. Kacau ya. Kacau. Dia juga jual nasi kuning ya? Nasi kuning, nasi campur khas Sulawesi. Itu beda dan gurih banget ya. Nasi kuningnya gurih. Follow IG-nya aja. Nasi kuning Ibu Mary. Ada di dua. Jakarta Ada di Sulawesi. dan juga ada di Palu. Jadi aslinya dari Palu. Tapi mereka Udah buka tahu cabang. dong kalau makanan asli sana, terutama buat orang Sulawesi yang lagi di perantauan. Oke. Sisa sambalnya disimpan Sambal lagi ya. ini nggak boleh dibuang. Sayang. Oke. Oke, kita lanjut ngobrolin cinta. Kenyang.
A few moments later. Seperti biasa, udah kenyang. Sudah kenyang, sudah makan. Aduh, asik banget sepoi-sepoi anginnya di sini. Biasanya habis makan angin sepoi-sepoi jadi lupa ya mau ngomongin apa. Jadi kita Oke. mau ngomongin Ayo, ngomongin hal-hal yang tabu dibicarakan sebelum pernikahan tapi harus dibicarakan. Negara pun sekarang dari 2019 sudah mengharuskan ada bimbingan pernikahan namanya. Itu diharuskan loh, itu syarat untuk menikah loh. Karena pemerintah tahu bahwa untuk mengurangi tingkat perceraian, untuk mendapatkan harmonis antar keluarga itu perlu sekali. Misalnya Semua- kayak mengelola dinamika dalam keluarga, ya kan? Baik dari kesiapan mental, dari psikologinya, dari finansialnya juga diajarin. Terus sama Konsep berkeluarga dari kacamata agama. sampai sistem reproduksi. Kita tentu pengen pernikahannya berkualitas, generasinya juga berkualitas. Benar. Gitu kan? Mungkin kadang buat beberapa orang dianggap tabu, tapi ini harus banget diomongin sebelum pernikahan. Ini Ya. harus masuk dalam persiapan pranikah. Betul, betul. Nah, yang pertama apa? Persiapan fisik dan mental. Pasangan kamu harus tahu dulu secara physically dia oke atau enggak. Ada Bawaan penyakit nggak? bawaan atau enggak. Itu harus tanya loh dari awal, dan pasangan harus jujur satu sama lain. Kalau memang udah tahu dan mau dilanjutkan pun nggak apa-apa, karena kalian sudah tahu fungsi Sudah tahu kontrolnya nanti kondisinya. apa. Iya. Nah, itu juga berguna banget tuh untuk punya anak. Nah, biasanya sebelum pernikahan tuh emang bener-bener harus periksa darah. Kadang kan kita cuma tahu kita golongan Iya. darah A, kita nggak tahu kita resus apa, positif atau negatif. Iya. Nah, itu biasanya yang menyebabkan nanti keguguran kalau misalnya Iya, resusnya iya. itu nggak cocok. Iya. Nanti lebih lengkapnya sebaiknya ada konsultasi khusus ke dokter. Ke dokter Nanti ya? dokter akan kasih tahu biasa untuk pranikah itu apa aja yang harus dicek. Iya. Yang penting pasti harus pemeriksaan kesehatan dulu, itu secara fisik. Yang kedua itu pemeriksaan secara psikologi, Mental. Nggak usah takut sih konseling ke psikolog. Oh, nanti kalau misalnya psikolognya bilang nggak usah menikah karena Nggak. suaminya atau pasangannya ada kondisi tertentu psikologinya. Nah, tapi kalau dengan kita mengikuti Kan pasangan jadi tahu Iya, gitu dan loh, ya kan? kita bisa cari tahu jalan keluarnya. Ya. Jadi sangat menekan pertengkaran KDRT itu dan terutama tuh. dan ya. menekan angka perceraian Iya. sih. Tapi kalau misalnya ternyata pasangan kita bermasalah, ya itu sebenarnya kalau kalian mau menikah pun ya itu juga tidak masalah, karena kalian sudah tahu dari awal, ya kan? Sudah tahu dari awal dan sudah tahu cara menanggulanginya. Terus yang selanjutnya nih, ini yang sebenarnya juga penting banget dan biasanya memicu pertengkaran di rumah tangga adalah Finansial. Jadi Finansial itu penting sekali tuh. sumber penghasilannya dari mana? hmm. Istri boleh nggak kerja atau suami boleh nggak kerja? Yang penting sebelum menikah itu harus ada sumber penghasilan. Entah itu mau suami yang bekerja atau dua-duanya suami dan istri bekerja. Iya. Yang penting betul. jelas, jangan Betul. sampai yang penting aku cinta. kamu. I love Tanpa ada pekerjaan kan ya nggak mungkin ya. Dan itu harus diomongin. Betul. Nah, contoh lainnya Zaman dulu kan gini, ada orang kawinnya mesra, romantis, wah, punya tabungan sama-sama, wah, atas namanya istri atau atas namanya suami beli aset, wah, usaha berkembang gitu ya, tiba-tiba konflik, ya misalnya sampai ujung perceraian, itu ujung terparahnya gitu, pisah harta. jadi perjanjian pranikah pisah harta itu dari penting. awal. Sekarang sudah tidak hal yang tabu. Kalau misalnya sampai terjadi perceraian, Anak-anak juga anak-anak jelas. aman ya, istri anak bagiannya Istri itu juga udah aman, jadi nggak anak disita juga semua aman, kan ya. Iya, karena nanti istri atau suaminya ketemu pasangan lagi, mulai hidup baru lagi, terus anak yang lamanya bagaimana? Jadi Padahal jangan hasil asetnya kan dari pernikahan sebelumnya, kan kasihan loh gitu kan. Nah, ini juga nih kadang menjadi suatu hal yang tabu. tua. Tua, kamu tahu dong kalau orang Asia, kita menikahi anaknya, kita juga harus menikahi keluarganya dan sebaliknya. Apalagi kita generasi sandwich ya. Millennial ya, Sandwich ya. generation. Itu harus dibicarain, jangan pura-pura nggak mau dibicarain Iya. sebelum married. Gampang. Gampang itu gampang. Tapi setelah married itu bisa jadi pemicu Ya. kalau itu nggak jelas dari awal. Dan ingat juga kita harus punya tanggung jawab juga terhadap orang tua. Terus Nah, apa lagi? Terakhir perintilan, Yang rumah, transportasi, biaya pernikahan, biaya melahirkan, dan biaya pendidikan anak itu udah harus diomongin dan direncanain dari awal. Ya. Karena setelah melahirkan itu biaya itu muncul sekejap mata di depan. Jadi itu udah harus dipersiapkan. Jadi walaupun hal-hal ini tabu, emang perlu banget sih ngobrol. Dulu kan kalau mungkin pacaran
kayak dipikir oh itu nggak usah diomongin lah, belum tiba saatnya gitu, atau masih nanti masih jauh, nggak apa-apa berandai-andai dulu, itu divisualisasikan, diobrolin yang dalam, nggak apa-apa. Nanti di situ juga bisa kelihatan tuh karakternya masing-masing dalam menghadapi situasi. Iya, betul. Jangan sampai kita ngobrol baru sedikit, wah udah marah gitu. Iya. Gimana ntar kalau udah married gitu loh, harus diberesin dulu di persiapan pranikahnya. Jadi kita sudah membagi tips mengenai Hal-hal yang Hal-hal yang tabu tabu. dibicarakan sebelum pernikahan, tapi harus dibicarain. tabu tapi harus ya untuk pernikahan yang langgeng, yang lancar dan generasi yang sehat. Betul. Dengan latihan membicarakan hal-hal ini sebelum pernikahan, itu udah melatih teknik komunikasi antara pasangan ya. Susah ya Oke. kita? Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Video apa lagi yang harus kita bikin next. Ya. Jadi nanti biar kita bisa biar saling kita dapat sharing. inspirasi juga. Semoga bermanfaat. Oke. Salam Oke, mukbang salam mukbang cinta. cinta.